Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita ketemu lagi di channelnya Miki ya. Dan gimana nih kabar kamu saat ini? Baik? Alhamdulillah. Ya, di tengah masa sulit yang menimbulkan banyak kekhawatiran dan keraguan, kadang membuat kita menjadi overthinker. Nah, overthinker ini merupakan istilah untuk seseorang yang sering memikirkan banyak hal dalam waktu yang relatif lama. Berpikir sebenarnya merupakan hal yang wajar ya, sangat wajar dan manusiawi. Tapi, memikirkan sesuatu hal secara terus-menerus kadang juga akan membuat kita jadi nggak berkembang. Apalagi yang dipikirkan merupakan hal negatif yang belum tentu terjadi. Hal lainnya yang membuat kita tidak berkembang adalah kita terlalu fokus pada kesalahan atau kekurangan yang dilakukan, bukan solusinya. Dan hal ini justru akan memberi dampak pada diri kita kayak memicu rasa stres, cemas, takut, dan khawatir. Yaps, kali ini kita mau sharing sedikit tanda-tanda kalau kita adalah overthinker. Overthinker adalah istilah untuk menyebut orang yang suka banget memikirkan sesuatu secara berlebihan. Memikirkan sesuatu memang harus dilakukan ya. Tapi kalau berlebihan, hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Karena kebiasaan overthinker bisa menyebabkan rasa cemas, stres, hingga susah tidur. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda kalau kita adalah seorang overthinker. Yang pertama, sering berpikir negatif untuk hal yang belum tentu terjadi. Jadi nih, seorang overthinker biasanya sering merancang skenario-skenario di dalam kepala akan suatu hal yang belum tentu terjadi. Sebenarnya hal ini normal ya dilakukan oleh manusia karena kita cenderung memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja kita alami. Nah, dengan kemungkinan terburuk tersebut, maka kita cenderung siap untuk menghadapinya. Tapi, kalau kita hanya memikirkan hal negatif tanpa mencari solusi untuk mengatasi masalah, maka hal ini justru akan membuat kita takut dan juga cemas. Nah, daripada banyak memikirkan hal negatif, kenapa nggak mencoba perbanyak mikirin hal-hal yang positif-positif aja, ya kan? Kemudian yang kedua adalah merasa takut melakukan kesalahan. Kita kadang takut ya untuk melakukan kesalahan karena takut akan komentar dari orang lain, takut malu, ditertawakan, dan lain sebagainya. Pemikiran seperti ini sebenarnya hanya akan membuat kita sulit untuk mengembangkan diri. Coba deh pelan-pelan rubah mindset kita menjadi gak apa-apa salah buat pelajaran. Nah, yang kayak gini-gini nih, tentu kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari dan kita akan terus menjadi seorang pembelajar. Kemudian yang ketiga adalah fokus dengan kekurangan diri. Seorang overthinker biasanya fokus dengan kekurangan diri atau kesalahan yang dilakukannya. Misalnya nih, saat kita dikasih kesempatan untuk berbicara di depan umum, tapi kita menolaknya ya dengan alasan kita nggak bisa karena kita belum pernah melakukan sebelumnya. Kita udah takut, wah nanti takut salah, takut ini, takut itu gitu kan. Pola pikir seperti ini yang akan membuat kita takut untuk mencoba karena kita terlalu takut gagal. Biasanya nih, seorang overthinker akan fokus dengan kekurangannya, bahkan kadang suka menyalahkan diri sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah berusaha menerima kekurangan diri dan mencoba untuk mencari solusinya. Kita mana tahu kan kalau kita belum nyoba, ya kan? Kemudian, terlalu banyak berpikir dan kurang action. Biasanya nih, saat kita memikirkan suatu hal, kita biasanya lebih fokus pada perasaan diri kita. Kemudian kita larut dalam kesedihan, larut dalam perasaan takut maupun cemas. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar ya. Tapi, kalau kita hanya memikirkan tanpa melakukan suatu aksi untuk mengubahnya, maka pemikiran ini hanya akan menjadi hal yang sia-sia.
Bayangin, kalau ada hal atau masalah yang sama menimpa kita kembali. Nah, kalau kita hanya memikirkannya, maka kita tidak akan siap untuk menghadapi masalah tersebut. Sebaliknya, kalau kita berpikir dan bertindak untuk mencari solusi, maka ketika kita ditimpa oleh kejadian atau masalah serupa, kita udah siap dengan penyelesaiannya. Ah, masalah kayak gini mah kecil, udah pernah. Ibaratnya gitu ya. Kemudian, yang kelima adalah mempertanyakan suatu hal yang sudah tahu jawabannya. Biasanya, pertanyaan akan satu hal ini akan terus bercabang, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang gak jarang akan membuat kita jadi merasa takut, cemas, bahkan stres. Nah, ketika kita mengalami hal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah merefleksikan diri. Kita bisa kok menuliskan apa yang kita rasakan dan apa yang membuat kita cemas pada selembar kertas. Setelah menuliskannya, biasanya akan muncul rasa lega. Dan cobalah untuk fokus melakukan kegiatan lain yang membuat kita lupa pada hal yang dicemaskan. Kemudian, yang keenam adalah selalu mengecek pekerjaan berkali-kali. Kita pasti pernah dengar ya tentang istilah double check ketika kita harus mengumpulkan sebuah pekerjaan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah pekerjaan yang kita kerjakan udah benar atau belum gitu ya, sebelum benar-benar dikumpulkan. Tapi bagi seorang overthinker, memeriksa pekerjaan bisa saja menjadi triple check, quartet check, dan seterusnya gitu ya. Padahal 2 kali pengecekan aja sebenarnya udah cukup. Serius. Kemudian yang ketujuh adalah terlalu memikirkan pendapat orang lain. Overthinker biasanya suka menanyakan pendapat orang lain tentang berbagai hal, termasuk hal yang pribadi sekalipun. Ini karena mereka tidak ingin terlihat buruk di mata orang lain ya. Sehingga kita kayak memiliki ketergantungan pada pemikiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya nggak apa-apa buat ya sekedar masukan atau buat bahan pertimbangan gitu ya. Cuma ya jangan terus perkataan orang lain dijadikan sebagai patokan. Iya kalau yang bagus-bagus, kalau yang jelek-jelek dan ujung-ujungnya malah bikin kita drop, ya nggak perlu juga, ya nggak? Kemudian rasa cemas dan susah tidur. Seorang overthinker ini biasanya kerap merasa cemas dan susah buat tidur karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Ujung-ujungnya, ini malah akan membuat kita stres dan susah tidur pules. Pernah nggak ketika kayak udah malam banget nih, udah jam 12, udah jam 1, perasaan kerjaan juga udah kelar, begitu mau tidur, pikiran kita tiba-tiba kemana-mana. Mikirin hal-hal yang menyedihkan yang udah lewat, mikirin hal-hal yang belum terjadi yang nggak enak. Dan masih banyak pikiran-pikiran negatif yang bersarang di otak kita. Sampai-sampai kita baru sadar, astaga, udah pagi dan belum tidur. Kurang-kurangin ya. Kemudian yang ke-9 adalah menyalahkan diri saat mengambil keputusan. Jadi kamu pernah nggak ngerasain sulit banget buat ambil sebuah keputusan dan ujung-ujungnya malah menyalahkan diri sendiri setelah mengambil keputusan yang salah. Dan hal ini akan membuat kita jadi kepikiran terus. Duh, harusnya kan kayak gini. Duh, harusnya kan begitu. Dan bla 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 gitu ya. Padahal ya udahlah ya, udah terlanjur mau gimana lagi gitu kan. Yang penting nextnya kita harus lebih berhati-hati ketika mengambil sebuah keputusan besar. Dan ingat, usahakan ketika kita ambil sebuah keputusan, jangan dalam kondisi kita yang moodnya yang lagi jelek, kita lagi marah, lagi bete, kesel, dan lain-lain. Oke, yang ke-10 adalah kerap merasa takut dan cemas yang berlebihan. Jadi, ketika kita mencemaskan sesuatu sebenarnya boleh, karena berarti kita peduli dengan hal tersebut ya. Tapi, kalau cemasnya berlebihan, ya nggak bagus juga ya. Karena hal ini justru akan membuat kita stres dan kita ketakutan sendiri hal-hal buruk akan terjadi. Ya, memikirkan segala sesuatu yang kita alami atau memperkirakan apa yang akan terjadi, ini merupakan hal yang wajar. Namun, kita juga perlu tahu batasannya ya. Jangan sampai kita terjebak pada pikiran-pikiran kita sendiri
bahkan rasa takut yang membuat kita tidak berkembang. So, tetap semangat ya. Oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan buat yang mau cerita-cerita, mau nambahin, silakan aja. Atau kalau misalnya mau cerita langsung sama saya juga boleh. Ya, sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya. Dan bye-bye.